Cerita akan berfokus kepada seorang mantan pensiunan pasukan khusus bernama Frank yang kini telah beralih profesi menjadi seorang supir taksi. Saat ini, Frank terlihat sedang menjemput beberapa klien yang telah memesan jasanya. Ketika sudah sampai, ternyata klien yang akan dijemput merupakan kelompok penjahat yang baru saja selesai merampok uang ratusan juta dolar dari sebuah bank. Frank sendiri memilih untuk tetap profesional dengan mengantarkan mereka tanpa peduli apa yang sudah mereka lakukan. Atas hal inilah, kejar-kejaran dengan polisi menjadi tidak terhindarkan. Sesampainya di titik pengantaran, pemimpin perampok memberikan sejumlah uang tambahan dikarenakan Frank yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran para polisi. Let's go. Come on, hurry. Beberapa hari setelahnya, Frank didatangi oleh seorang polisi bernama Ted Tony. Ia merupakan seorang inspektur, sekaligus orang yang sudah dianggap oleh Frank sebagai kakak sendiri. Tujuan kedatangan Ted Tony sendiri adalah untuk menanyakan keterlibatan Frank dalam perampokan bank beberapa hari yang lalu. Karena tim penyidik mendapati mobil yang dikendarai pelaku sama persis dengan mobil milik Frank. Mendengar pertanyaan itu, Frank hanya menjawab jika dia tidak tahu apa-apa dengan kejadian perampokan, apalagi sampai terlibat dalam kejahatan. Well, there are 6 on the license plates to check out. Some very fancy driving. I'm ex-military. I'm an ex-little boy. Door's always open to you. Setelah Ted Tony pergi, Frank menerima panggilan dari seseorang yang ingin memakai jasanya. Saat bertemu, si klien menjelaskan secara rinci barang yang akan diantarkan oleh Frank, di mana barang tersebut harus sampai ke lokasi tempat tujuan pada jam 2 siang tanpa ada kerusakan sedikit pun. Setelah Frank juga menjelaskan beberapa aturan terkait SOP, akhirnya mereka pun bersepakat untuk bekerja sama. Rule number 1, be specific. 1 meter 50 by 100 meter. Time of pickup. 7 o'clock in the morning. How's the rule? Rule 2, no names. If no one's there, it is not my responsibility. I'll leave the packet. Do we have a deal? Pada keesokan harinya, Frank pergi ke tempat penjemputan. Setelah paket dimasukkan ke dalam mobil, Frank segera melaju dengan mobilnya supaya pekerjaannya cepat selesai. Di dalam perjalanan, semuanya sangat lancar dan sama sekali tidak ada hambatan. Namun semua berubah ketika ban mobilnya bocor di tengah perjalanan. Saat Frank ingin mengambil ban cadangan di bagasi belakang, tanpa sengaja ia melihat paket yang dibawa bergerak-gerak yang menandakan bahwa paket bukanlah barang melainkan orang. Selesai mengganti ban mobil, Frank pun bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di perkotaan, dia mampir ke sebuah tempat makan dan sengaja membeli minuman untuk orang yang ada di dalam bagasi. Setelah berjalan beberapa saat, Frank pun berhenti untuk memberikan minuman. Ia membuka isi paket yang menandakan bahwa dirinya sebenarnya telah melanggar aturan yang sudah disepakati. Isi paket itu sendiri ternyata seorang wanita Asia bernama Mei yang telah diculik oleh sekelompok mafia. Hi. Come on, drink. Saat kembali melanjutkan perjalanan, Mei tiba-tiba menggedor-gedor bagasi belakang karena dirinya kebelet pipis. Frank pun langsung mengikat leher Mei dengan tali agar tidak kabur, lalu menyuruhnya untuk buang air kecil di semak-semak. Namun di saat Frank akan menjemputnya ke arah semak-semak, ternyata Mei telah kabur duluan ke dalam hutan. Untung saja, Frank berhasil menangkap Mei kembali yang berusaha melarikan diri. You have 1 minute. 2. Time's up. Saat mereka kembali, ternyata ada 2 orang polisi yang memeriksa mobil Frank dan juga melihat Frank sendiri yang sedang menyandra seorang perempuan Asia. Dengan terpaksa, Frank pun harus melumpuhkan kedua polisi tersebut.
Singkat cerita, Frank pun sampai di tempat tujuan. Di sana, ia disambut oleh seorang pria bernama Asur yang akan mengambil paket serta membayar Frank 2 kali lipat sesuai kesepakatan. Setelah itu, Asur pun meminta kepada Frank untuk kembali mengirimkan sebuah paket menuju tempat yang tidak jauh dari lokasi saat ini. Frank yang sedang membutuhkan uang pun setuju dengan permintaan dari Asur dan segera berangkat ke alamat tujuan. You deliver, no questions asked. Maybe a kilo. Why not? I like him. Ketika Frank sedang beristirahat di sebuah warung, Frank terlihat mulai memikirkan nasib May yang kemungkinan akan disiksa oleh sekelompok mafia. Meski merasa kasihan, Frank memilih untuk tidak terlibat dalam urusan mereka. Setidaknya sampai sebelum mobilnya diledakkan. Dari ledakan inilah Frank sadar jika dirinya telah dijebak dan dipermaikan oleh para mafia. Frank pun akhirnya sadar jika paket yang dibawa merupakan sebuah bom yang akan diledakkan untuk membunuh dirinya. Oleh karena itu, Frank dengan segera memutuskan untuk membalas mereka dengan bergegas pergi ke tempat sarang para mafia dan langsung mengobrak-abrik markas mereka. Selesai membantai para mafia, Frank pun pergi dengan sebuah mobil. Dan tanpa diduga, rupanya May juga ada di dalam mobil tersebut. Alhasil, Frank pun terpaksa membawa May untuk kabur bersamanya. Sesampainya di rumah, Frank langsung menginterogasi May, mengapa ia diincar dan juga dikejar oleh para mafia. May pun memilih untuk diam saja dan tidak berkata apa-apa. I ask the questions, you answer the questions. Deep shit. Very deep shit. Where are you going? To bed. Di sisi lain, terlihat Asur yang sedang pergi ke rumah sakit menyukuk anak buahnya. Rupanya, Asur telah berhasil selamat karena kemarin ia langsung pergi setelah kepergian Frank. Salah seorang anak buahnya mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh pria pengantar paket yang telah mereka jebak sebelumnya. Who did this? The transporter. The transporter's dead. Di sisi lain, Tectony kembali mendatangi kediaman Frank. Ia kini terlihat heran karena melihat seorang wanita Asia tengah berada di rumah Frank. Padahal Frank sendiri selama ini tidak pernah membawa wanita ke dalam rumahnya. Tectony pun kembali pada tujuannya. Ia lalu memperlihatkan sisa-sisa plat nomor yang ditemukan di lokasi ledakan serta menjelaskan tentang para polisi yang sedang menyelidiki pemilik mobil tersebut. Semua bukti yang ditemukan mengarah kepada Frank. Maka dari itu, dia pun meminta kepada Frank agar datang ke kantornya untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. I didn't see a car outside. It was blown to pieces at a rest stop. I appreciate that. Let's work from Mother. Setelah Tectony pulang, tiba-tiba beruntung, Frank dan May berhasil kabur dari serangan anak buah Asur. Mereka masuk ke dalam saluran air yang menuju sebuah ruangan rahasia milik Frank. Setelah selamat dari kejadian itu, Frank marah-marah sendiri. Ia menyesal karena telah membuka isi paket dan berakhir menjadi buronan oleh sekelompok mafia. May yang melihat situasi ini tidak menguntungkan bagi dirinya, langsung mengajak Frank untuk bermain ML agar emosinya reda. You like things simple. Wait. Setelah bermain, mereka pun menemui Tectony untuk memberikan keterangan. Tectony bertanya tentang apa yang terjadi kepada rumah mereka. Frank menjawab bahwa ia tidak tahu menahu karena saat kejadian, kebetulan ia juga sedang berkencan dengan May di sebuah kolam renang. Dan ketika pulang, ia pun kaget melihat rumahnya sudah berantakan. I'm not so clear about the house. Could you explain? After you left, we went for a walk on the beach, had a swim. Then we came back to the house, found it on fire. Who would want you this dead? I don't know.
Mendengar keterangan itu, Tectoni makin tambah bingung. Tak lama kemudian, salah seorang bawahannya meminta Tectoni untuk menghadap komandan. Nah, situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh May dan juga Frank untuk mencari biodata tentang Azur di komputer database milik Tectoni. Hello. See? Setelah berhasil menemukan data lengkap Azur, Tectoni juga kebetulan sudah kembali ke ruangan dan akhirnya mempersilahkan Frank dan juga May untuk pergi. Oh, my cousin has a small hotel. It's not much, but at least we won't go hungry. Thank you. Selesai dari kantor polisi, May pun mengajak Frank untuk balas dendam kepada Azur. Frank yang pada dasarnya tidak suka keributan, menolak ajakan tersebut. Nah, karena ajakannya ditolak, May pun membeberkan fakta bahwa para mafia telah menculik sebanyak 400 orang Asia dan mereka kini disekap di sebuah kontainer. Mereka semua adalah orang-orang yang akan dijadikan korban dari perdagangan manusia. Bahkan, banyak dari orang-orang tersebut masih memiliki keterikatan kerabat dengan May. Mendengar cerita tersebut, Frank pun luluh dan berjanji akan berusaha membantu May sepenuh hati dan semampu yang dia bisa. But he blew up your car. I'll buy a new one. Start over. There are 400 people. This time, I care. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi menuju kantor Azur bekerja. Azur sendiri yang baru saja tiba langsung dihajar oleh Frank. Saat sudah lemas, May pun mulai menginterogasinya dan bertanya tentang lokasi kontainer tempat orang-orang Asia disekap. The information on the paper or your friends on the desk. Your father's here. He'll really get a kick out of this. Tanpa diduga, secara tiba-tiba, ayah kandung May bernama Felix muncul dan membalikkan keadaan. Rupanya, otak sekaligus dalang dari kejahatan semua ini adalah ayah kandung May sendiri. Frank sendiri pada akhirnya dipukul di bagian belakang hingga tidak sadarkan diri. Ketika Frank akan dibunuh, secara mengejutkan Tectoni tiba-tiba muncul. Ia cukup kaget saat melihat Frank yang sudah pingsan karena dihajar oleh para mafia. Felix sendiri berdalih bahwa hal itu terpaksa dilakukan karena Frank telah menculik serta memanfaatkan putrinya untuk memeras mereka. What is this? Luckily, my security got the drop on him. Dengan terpaksa, Tectoni pun membawa Frank ke kantor polisi. Ketika di dalam sel, Frank menjelaskan tentang apa yang sebenarnya akan terjadi. Selama ini, para mafia kejam telah menculik orang-orang Asia untuk dijadikan korban perdagangan manusia. Frank pun meminta Tectoni untuk segera bergerak menangkap mereka. Namun Tectoni menjawab akan sulit melakukan hal itu karena polisi memiliki SOP dahulu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, mereka pun menjalankan sebuah siasat jenius. Setelah berhasil kabur, Frank pun menuju ke sebuah pelabuhan. Dengan berbekal perahu kecil serta persenjataan seadanya, Frank pergi menuju markas mafia untuk menyelamatkan May dan 400 orang lainnya. Singkatnya, Frank pun akhirnya tiba di sebuah dermaga yang dipenuhi dengan ratusan kontainer. Karena kontainer yang ada terlalu banyak, Frank pun mulai mengeluarkan alat yang berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam kontainer. Namun sayang, Frank tak sengaja berpas-pasan dengan anggota mafia yang sedang berjaga sehingga aksi perkelahian dan juga kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Perkelahian terus berlanjut, di mana Frank kala ini mengeluarkan kecerdikannya dan pengalamannya sebagai mantan pasukan khusus untuk menghabisi sisa anggota mafia yang ada. Setelah berhasil menang, Frank kini bergegas mengejar para mafia yang kabur membawa para sandera. Berbekal sebuah mobil curian, Frank pun mengejar mereka. Namun di sini masalahnya, karena mobil curian Frank adalah mobil jadul, maka mobil itu tidak kuat melaju dan tiba-tiba mengeluarkan asap di tengah jalan. Saat sedang kebingungan, sebuah kebetulan pun terjadi.
Frank melihat ada sebuah pesawat pribadi yang baru saja mendarat tidak jauh dari lokasinya. Dengan segera, Frank pun memegal pesawat tersebut untuk kembali melanjutkan pengejaran. Looking to do a little sightseeing. I'm not a tourist. Saat ia berhasil mendarat di atas kontainer, dia pun langsung menghajar si supir dan kemudian mengambil alih kemudi untuk menghadang mobil para mafia. Down! Hands on your head. Secara tidak diduga, Mei telah memutuskan untuk mengkuitkan ayahnya sendiri karena tidak kuat dengan kejahatannya. Tak lama kemudian, Tectony pun datang dengan membawa rombongan para polisi. Mereka pun bergegas membuka kontainer untuk menyelamatkan ratusan orang Asia yang akan menjadi korban perdagangan manusia. Karena jasanya telah menyelamatkan orang-orang tersebut, pada akhirnya Frank pun dibebaskan dari semua tuntutan. Dan film pun akhirnya selesai. Bagaimana menurut kalian dengan aksi dari Jason Statham, aktor kesayangan kita yang kebarbarannya tidak pernah mengecewakan? Sekian dulu alur cerita film kali ini. Sampaikan saran-saran dan masukan untuk video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.